Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mereview kembali materi yang sudah diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Hari, tentang anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Renanda Saleh Ainaya dengan NPM 2203050124 bersama teman saya Priyandani dengan NPM 2203050121. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Priyandani. Perkenalkan, saya Priyandani dengan NPM 121. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang diharapkan setelah mempelajari materi budaya anti korupsi ini. Nah, salah satunya yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa yang pertama, korupsi bukan budaya. Korupsi bukan merupakan suatu budaya, melainkan suatu penyakit sehingga harus dihilangkan atau dihindari. Yang kedua adalah memahami untuk membasmi. Apabila kita memahami bahwa korupsi itu merupakan suatu perbuatan yang buruk, diharapkan kita dapat membasminya mulai dari lingkungan yang terkecil. Kemudian yang ketiga adalah meyakini sebagai kejahatan luar biasa. Nah, korupsi ini masuk ke dalam extraordinary crime, di mana dapat mempengaruhi semua tatanan masyarakat dan ekonomi dalam segala tingkatan. Yang selanjutnya adalah dapat memahami bahwa akar dari masalah korupsi ini yaitu gratifikasi. Gratifikasi dapat diartikan sebagai pemberian uang, barang, komisi, atau hadiah apapun dengan maksud tertentu. Kenapa gratifikasi bisa disebut sebagai akar korupsi? Karena gratifikasi ini dapat membuat seseorang berlaku tidak objektif atau tidak profesional sehingga dapat merusak cara berpikir dan menimbulkan sifat diskriminasi. Nah, untuk korupsi sendiri berasal dari kata corruptio atau corruptus yang berasal dari bahasa Latin. Corruptio memiliki beberapa pengertian, yaitu tindakan merusak atau menghancurkan, kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Sedangkan definisi secara internasional itu salah satunya dikemukakan oleh World Bank yang mendefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Sedangkan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdiri atas 7 macam perbuatan utama yang apabila dijabarkan secara lebih lanjut atau secara terperinci menjadi 30 bentuk perbuatan. 7 macam perbuatan utama korupsi ini yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Nah, korupsi sudah tentu merugikan keuangan negara. Salah satu contohnya yaitu apabila terdapat suatu pemerintah ataupun suatu pejabat diberikan fasilitas seperti mobil dinas tetapi malah tidak digunakan untuk kepentingan dinas, melainkan untuk kepentingan pribadi. Nah, hal tersebut dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua adalah suap. Suap ini merupakan kegiatan memuluskan kebutuhan si penyuap, misalnya dengan sejumlah uang. Nah, yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan dapat berupa penggelapan uang maupun penggelapan dokumen untuk kepentingan pribadi, misalnya penghilangan barang bukti untuk kasus pembunuhan. Dan yang keempat adalah pemerasan. Pemerasan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memaksa pihak lain melakukan suatu kepentingan untuk kepentingan pribadinya. Misalnya, yaitu kasus pungli dalam pembuatan dokumen. Nah, yang kelima adalah perbuatan curang. Perbuatan curang ini masuk ke dalam 7 perbuatan utama korupsi karena semua perbuatan curang adalah korupsi. Yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan ini misalnya seseorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, maupun golongannya. Yang
ketujuh atau yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat dengan tujuan timbal balik dari penerima. Contoh dari gratifikasi ini yaitu Wakil Ketua KPK Lili Pintauli yang mendapatkan fasilitas menonton MotoGP di Mandalika dari PT Pertamina. Kemudian penyebab dari korupsi ini ada salah satunya yaitu dari Ghosn Theory. Yang pertama adalah greed, keserakahan. Yang kedua opportunities, kesempatan. Korupsi bisa dilakukan apabila seseorang yang melakukan korupsi tersebut merasa ada peluang atau kesempatan. Yang ketiga adalah needs, kebutuhan. Yang keempat exposure atau pengungkapan. Sedangkan penyebab lain dari korupsi yaitu yang kesatu, yaitu terpaksa by needs. Yang kedua memaksa by greed, dan yang ketiga dipaksa by system. Komponen korupsi ini terdapat 5 komponen. Yang pertama yaitu korupsi merupakan perilaku. Nah, seseorang itu akan melakukan korupsi itu dikarenakan perilakunya sendiri, setiap individu. Selanjutnya yaitu terdapat penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Dikarenakan seseorang yang memiliki wewenang atau kekuasaan yang cukup tinggi ataupun yang masih rendah, dia bisa bertindak sewenang-wenang sehingga dia akan bisa melakukan korupsi. Selanjutnya yaitu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Yang selanjutnya yaitu melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Yang terakhir yaitu terjadi pada lembaga pemerintah maupun swasta. Dampak korupsi. Dampak korupsi ini ada pada 7 bidang. Yang pertama yaitu bidang hukum, yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara dikarenakan mungkin seorang oknum yang melakukan tindak korupsi tidak ditindak secara tegas oleh pemerintah ataupun lembaga negara. Yang kedua pada bidang pendidikan, yaitu menurunnya kualitas SDM. Menurunnya kualitas SDM ini dikarenakan pendanaan untuk memfasilitasi suatu pendidikan akan terhambat dikarenakan dananya sudah dikorupsi oleh oknum tertentu. Pada bidang sosial ini terjadi banyak kriminalitas karena dampak korupsi dikarenakan suatu negara yang terjadi korupsi, dia akan terancam mengalami kemiskinan yang membuat masyarakatnya akan melakukan kejahatan tertentu untuk melanjutkan kehidupannya. Yang keempat itu ada bidang ekonomi, yaitu menghambat sektor produksi maupun ekonomi itu sendiri. Dan yang kelima ada bidang pertahanan, yaitu lemahnya alutsista dan SDM. Alutsista itu adalah alat utama Tentara Nasional Indonesia. Alutsista ini akan lemah dikarenakan uang ataupun dana untuk membeli atau merangkai alat utama akan terhambat dikarenakan sudah dikorupsi. Yang keenam yaitu bidang kesehatan. Suatu negara yang sudah terjadi korupsi akan mengalami kemahalan pada tingkat fasilitas kesehatan dikarenakan dana untuk memfasilitasi kesehatan para keluarga yang kurang mampu akan terhambat ataupun tidak mengalir sama sekali, yang membuat keluarga kurang mampu itu harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Selanjutnya pada bidang politik, yaitu munculnya pemimpin korup. Ini dikarenakan jika seseorang oknum melakukan korupsi atau pemimpin melakukan korupsi dan tidak ditindak secara tegas, maka pemimpin selanjutnya juga akan melakukan korupsi. Lalu tiga hal hebat jika Indonesia bebas korupsi. Yang pertama, pembangunan berjalan lancar, dan yang kedua, pendidikan maju, yang ketiga, pelayanan kesehatan itu baik. Mengapa demikian? Dikarenakan semua fasilitasnya mendukung, karena pendanaannya juga mendukung, tidak terhambat sama sekali. Lalu 4 fungsi serta tujuan negara Indonesia setelah merdeka yang terdapat pada alinea 4 UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
Kedua, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Alinea 4 pembukaan UUD 1945 ini merupakan tujuan akhir dari pemberantasan korupsi, cita-cita bangsa, dan idealisme yang dipegang teguh. Selanjutnya yaitu 3 negara yang paling anti korupsi. Yang pertama ada Finlandia, yang kedua ada Denmark, dan yang ketiga ada Selandia Baru. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.